Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini akan saya jelaskan materi tentang pengisian kotak. Nah, ini pengisian kotak seperti ini. Nanti ada kita pakai cara manual dan pakai cara cepatnya. Cara cepatnya apa? Cara cepatnya itu adalah yang pakai kotak-kotak. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan saya jelaskan setelah ini ya. Nih. Soalnya adalah dari angka-angka 1, 2, 3 akan dibentuk bilangan puluhan. Berapa banyaknya bilangan puluhan yang terbentuk jika A angka boleh sama, B angka berbeda. Nah, di sini kalau pakai cara manual, itu kalian hanya disuruh memasangkan angka-angkanya membentuk bilangan puluhan. Nah, bilangan puluhan itulah 2 digit seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan berarti 1 kamu pasangkan dengan 1 menjadi angka 11. 1 dengan 2 menjadi angka 12. 1 dengan 3, 13. Bu, kalau 1 sama 4 ya nggak bisa, wong yang disediakan cuma angka 1, 2, 3. Jadi hanya angka yang disediakan di sini. Nah, berarti di sini tinggal kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 bilangan yang terbentuk oleh angka 1, 2, 3 dengan angka boleh sama. Angka boleh sama itu apa loh? Depannya 1, belakangnya 1 itu kehitung jadi 11 gitu. Nah, ini pakai cara manualnya seperti ini, memasangkan saja angka-angka yang disediakan. Kalau misalnya angka berbeda bagaimana? Ya sama ini loh, ini kami hitung, hanya saja angka yang sama tidak kami hitung. 11 ini kan angkanya sama, 1 dengan 1, berarti itu tidak dihitung. Depan sama belakangnya sama, berarti yang kamu hitung adalah angka 12, terus angka 13, angka 21, 23, terus 32 dan 33. 31 ya. Nah, ini kan depan belakangnya berbeda. 1, 3, 2, 1. Nah, berarti di sini kalau angkanya berbeda ada 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Kalau angka sama berarti yang depan belakangnya angkanya sama itu ikut kehitung. Tapi kalau angka berbeda tidak boleh ada angka yang sama saat digabungkan. 3 sama 2 kan berbeda. Nah, kalau di sini bilangan puluhan enak, kamu jajar-jajarkan seperti ini. Lah nanti kalau soalnya disuruh menentukan bilangan ratusan, bilangan ribuan, apa iya kalian jajar-jajarkan? Kan tidak mungkin, nanti akan memakan waktu banyak. Nah, di sini ada cara cepatnya. Cara cepatnya. Langkahnya adalah di sini langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan banyak kotak. Banyak kotak itu apa? Di soal kamu amati, di soal di situ mintanya bilangan apa? Oh, bilangan puluhan. Karena bilangan puluhan itu 2 digit. Nah, berarti nanti 2 kotak. Kalau bilangan ratusan itu kan 3 digit, berarti nanti 3 kotak. Kalau bilangan ribuan itu 4 digit, berarti nanti gambarmu 4 kotak. Gitu. Karena di sini tadi adalah mintanya bilangan puluhan, berarti gambar saya hanya 2 kotak karena 2 digit. Nah, dimulai dari angka puluhan dan satuan. Bu, kalau misalnya ratusan berarti kan 3 kotak. Berarti di sini ratusan, puluhan, satuan. Langkah kedua, menulis angkanya. Menulis angka di kotak 1. Di kotak 1. Semua angka kamu tulis sini. Di kotak 1 ya. Berarti sini kan ada angka 1, 2, 3. Dapatnya dari mana, Bu? Ini loh di soal yang disediakan 1, 2, 3. Gitu. Nah, kamu hitung banyaknya. Banyaknya loh, ada angka 1, 2, dan 3. Berarti banyaknya di sini ada 3. Gitu. Karena angka boleh berulang atau angka boleh sama. Sekarang kita misalkan di angka puluhan, di kotak pertama kita memasukkan angka 1.
angka 1 ini kamu masukkan di sini. Kalau syaratnya boleh sama, maka angka 1 di sini boleh muncul lagi di kotak selanjutnya. Berarti di sini boleh ada angka 1 dan 2 sama 3 yang belum muncul. Nah, berarti tinggal kamu hitung banyaknya. 1, 2, 3. Berarti sini 3. Nah, berarti banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dengan angka yang sama adalah 3 kalikan 3. 9 bilangan sama hasilnya. Itu 3 kalikan 3 yang di sini. Jadi yang kamu hitung adalah banyaknya angka 1, 2, 3. Kalau misalnya di kotak 1 kamu munculkan angka 1, angka 1 boleh muncul lagi di kotak kedua karena angka boleh sama. Sekarang kalau angkanya berbeda, tidak boleh sama. Langkah pertama tetap saya tulis dulu kotaknya karena mintanya adalah bilangan puluhan. Berarti kita hanya punya 2 kotak. Nah, di sini puluhan, di sini satuan. Sama, kita tulis dulu angka yang disediakan di kotak pertama. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, banyaknya ada berapa? Oh, banyaknya ada 3 ini. 1, 2, 3. Tulis 3. Nah, setelah itu, karena angkanya berbeda. Angka berbeda itu apa? Kalau kamu meletakkan angka 1 di sini, kamu letakkan angka 1, angka 1-nya tidak boleh keluar lagi. Jadi di kotak selanjutnya hanya ada angka 2 dan 3. Kenapa, Bu? Karena 1 sudah muncul. Tidak boleh keluar lagi. Jadi di sini di kotak kedua satuannya hanya 2 angka yang memenuhi, 2 dan 3. Banyaknya loh ya, 1, 2. Berarti tinggal dikalikan, 3 kalikan 2. Berarti ada 6 bilangan. Seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau angka sama, jika kamu meletakkan angka 1, Bu, kalau saya mintanya angka 2, boleh. Angka 2 kamu letakkan di sini. 2, tapi nanti kalau angka boleh sama, 2 juga boleh muncul lagi karena syaratnya angka boleh sama. Tapi kalau angka tidak boleh sama atau tidak boleh berulang, kalau angka 1 sudah keluar di kotak kedua, di kotak pertama, dia tidak boleh keluar lagi. Yang hanya memenuhi ya selain 1, karena angka 1 sudah di sini. Misal, saya pakai 2 kotak lagi. Ya, ini angka berbeda ya, contoh soal angka berbeda. Sini 1, 2, 3. Kan ada 3 bilangan. 3 angka. Tadi saya meletakkan di sini kan angka 1. Kalau saya meletakkan angka 2, Bu, boleh. Tapi angka 2 tidak boleh keluar lagi. Berarti di kotak selanjutnya hanya ada angka 1 dan 3. Berarti banyaknya ada berapa? Ada 1, 2, berarti 2. Sama, jadinya 6. 3 kalikan 2. 6. Jadi kalau angka berbeda, kalau dia sudah muncul, jangan keluar lagi. Nggak boleh. Tapi kalau angka boleh sama, dia sudah keluar, boleh keluar lagi. Boleh dipakai lagi. Nah, sekarang yang nomor 2, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 6, 5, dan 6, berapa banyak bilangan yang terdiri 4 angka. Nah, ini udah enak. 4 angka, berarti langkah pertama kita buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, ciri kedua, dia tanpa pengulangan. Nah, kalau tanpa pengulangan nanti pasti selalu berkurang. Nah, sekarang kamu letakkan dulu angka-angkanya yang disediakan di sini, di sini. Dari depan kita mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang dihitung banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6. Banyaknya ada 6. Ini banyaknya loh ya, bukan angka 6 loh ya. Jadi yang di sini adalah banyaknya. Banyaknya 6. Nah, sekarang tanpa pengulangan. Nah, misalnya di kotak kedua di sini saya meletakkan angka 2 di sini. Saya meletakkan angka 2. Saya meletakkan angka 2 di sini. Nah, otomatis angka 2 di sini tuh tidak boleh muncul lagi di kotak kedua. Berarti di sini
Yang di kedua, kotak kedua kan hanya 1. 2-nya tidak boleh dipakai, sudah dipakai di kotak pertama. 3, 4, 5, 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 banyaknya. Nah, sekarang lagi di kotak kedua misalnya saya menggunakan angka 1. Jadi yang di sini ini baru angka 1. Kalau di sini banyaknya loh ya yang ini. Nah, angka 1 di sini nggak boleh dipakai lagi di kotak ketiga. Berarti kotak ketiga yang memenuhi hanya angka 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Nah, sekarang di kotak ketiga saya menginginkan angka 6. Berarti kamu tulis di bawahnya di sini 6. Bu, kalau saya pengennya angka 5 boleh, terserah. Yang penting yang memenuhi di sini. Jangan angka 1. Angka 1 sudah di kotak kedua. Nah, berarti kan angka 6 di sini tidak boleh kita gunakan di di kotak terakhir. Berarti kotak terakhir yang bisa memenuhi hanya angka 3, 4, 5. Nah, berarti tinggal 3 banyaknya. Berarti banyak bilangan yang dapat dibentuk dari 4 angka tanpa pengulangan, dia selalu berkurang. Selalu berkurang. Tadi kan mau nih 6 toh ini. 6. Terus kurang 1 5, 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3 gitu. Jadi kalau tanpa pengulangan atau angka berbeda, dia nanti pasti akan selalu berkurang. Nah, berarti banyaknya bilangan tinggal dikalikan angka yang di dalam kotak. Yang besar-besar ini, jangan yang kecil ini, yang besar. 6 kalikan 5 kali 4 kali 3. Berarti 30 kalikan 12 ya ini ya. Berarti 360 bilangan. Nah, ini tanpa pengulangan dapatnya 360 bilangan. Bu, kalau misalnya kita mengerjakan yang boleh berulang atau angka sama. Nah, sama aja. Misal di sini adalah angka sama. Angka sama itu boleh berulang atau boleh berulang. Kita mulai dari depan. Di sini semua angka tulis. Kita mulai dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya kan berarti ada 6. Ciro lupa 6. Berarti di sini 6. 6 kan? Nah, kalau boleh berulang, Bu, misal di kotak pertama saya menginginkan angka 2. Tak tulis ini yang kecil ya. Angka 2. Angka 2 saya pakai di sini. Berarti boleh nggak nanti muncul di kotak kedua? Boleh, karena syaratnya angka sama, angka boleh berulang. Berarti di sini 1 boleh, 2 juga boleh, sisanya yang belum masuk 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa itu? Ada 6 sama. Tuh. Sekarang Bu, di kotak ketiga saya inginkan 3. Angka 3. Tulis saja angka 3 di bawah sini kecil. Kalau berarti kalau di kotak kedua 3, kalau di kotak kedua boleh nggak? Keliru, maaf. Jadi kalau misalnya di kotak kedua 3, berarti kalau di kotak ketiga boleh nggak kita pakai angka 3? Boleh. Jadi nanti di sini 1, 2 kan sudah dipakai di kotak pertama, boleh ditulis lagi karena boleh angka sama. 3 di sini sudah muncul, di sini boleh muncul lagi. Sisanya yang belum muncul. Nah, berarti sini 6. Sini juga 6. Misal kalau kalian menempatkan di sini angka 4, angka 4 boleh muncul lagi. Semua yang sudah muncul di sini boleh muncul lagi. Nah, berarti semuanya boleh muncul. Seperti itu. Berarti banyaknya bilangan. Banyak bilangan tinggal dikalikan angka yang dalam kotak yang besar-besar itu. 6 berarti
1296. Nah, berarti kalau tidak boleh ada angka yang sama, dia selalu berkurang. 6, 5, 4, 3. Nanti misalnya kalau ada kotak selanjutnya di sini, berarti di sini 2 gitu. Nah, berarti kalau dia angka sama atau boleh berulang, ya, berarti dia angkanya sama terus. Ini kan banyaknya ada 6 tadi, pasti 6 semuanya karena angka boleh sama gitu. Nah, saya lanjutkan yang soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah yang seperti ini, nggih. Nih, ini yang kemarin tuh. Sama ini caranya. Hanya saja di sini ada angka 0, makanya saya kasih soal yang ada angka 0-nya karena angka 0 di sini menjebak. Apalagi nanti kalau bentuk soalnya pilihan ganda, pasti nanti ada jawabannya, padahal jawabannya itu salah. Saya bacakan soalnya. Dari angka 0, 1, 2, 3, berapa banyak bilangan ribuan? Di sini yang ditanyakan ribuan, nggih, yang dapat dibentuk tanpa pengulangan. Berarti kalau tanpa pengulangan nih angkanya harus berbeda. Bilangan ribuan di sini kan 4 digit ya, 4 digit. Otomatis nanti 4 kotak. 1 ribuan, 200-an, 30-an, 4 satuan. Ya kan? Nah, langkah pertama, di sini kamu letakkan dulu angkanya semuanya. Kamu letakkan 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cek mana yang memenuhi sebagai ribuan. Kalau 0, apa ada 0 baca ada 0 yang bacanya 0 ribuan? Kalau 1 kan 1000 atau 1000. Kalau 2 di sini kan bacanya jadi 2000. Kalau 3 di sini adalah jadinya 3000. Jadi yang memenuhi sebagai ribuannya hanya angka 1, 2, 3. Berarti banyaknya di sini ada 3. Gitu. Banyaknya ada 3. Kenapa 3? Karena 0 di sini bukan sebagai ribuan. Sekarang saya kasih contoh. Kalau saya punya angka 0 di depan, terus di sini ada angka 1, sini 50. Ini kan 4 digit, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Tapi kan bacanya bukan sebagai ribuan, tapi bacanya sebagai 150. Nah, 150 di sini bukan bilangan ribuan, tapi bilangan ratusan. Makanya 0 tidak memenuhi sebagai ribuan. Nah, sekarang misalnya di kotak pertama itu saya letakkan angka 1, karena angka 0 kan nggak boleh angka 1. Nah, di kotak kedua angka 0 boleh muncul, Bu. Boleh 0. Tapi angka 1 di sini tidak boleh muncul di kotak kedua karena sudah dipakai sebagai kotak pertama. Berarti yang hanya memenuhi adalah 0, 2, dan 3. Berarti banyaknya ada berapa ini? 1, 2, 3. Jadi yang dihitung banyaknya, ya. Berarti di sini ada 3. Nah, di ratusan saya letakkan angka 0. Boleh. Kalau ini kan nanti jadinya 1000 berapa gitu ya. 0. Sini saya letakkan angka 0 lah. Nah, otomatis kan angka 0 tidak boleh keluar lagi di kotak ketiga atau kotak keempat. Berarti angka 0 tidak bisa digunakan lagi. Angka 1 juga tidak boleh keluar. Kalau tanpa pengulangan itu kalau sudah keluar nggak boleh dipakai lagi. Berarti di sini yang memenuhi hanya 2 dan 3. Banyaknya ada berapa? Ada 1, 2. Bedakan ya, banyaknya loh ya ini. 2. Misalnya di kotak ketiga sebagai puluhan di sini, saya meletakkan angka 3. Angka 3. Nah, otomatis satuannya di sini, satuannya hanya tersisa angka 2. Berarti banyaknya berapa di sini? Banyaknya ada 1. Nah, berarti banyaknya bilangan yang memenuhi adalah 3 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Berarti di sini 9 kalikan 2 18 kalikan 1 18. Nah, itu tanpa pengulangan. Nah, gitu ya. Jadi angka 0 di sini pasti menjebak. Jadi kalian tulis dulu angka di depan, nanti baru dibaca. Oh, 0.000 kan nggak ada. Kalau 1.000 kan ada 1.000 itu. Kalau 2.000 kan ada, 3.000 kan juga ada. Sekarang kita buat soal sendiri, masih sama, tapi di sini angka boleh sama atau boleh berulang. Nah,
biar kita semakin pintar. Jadi latihan soal terus. Karena ribuan ya, berarti kita pakainya 4 kotak. Nah, yang di depan sama, yang memenuhi hanya 3. 0 nggak memenuhi, nggak jadi ribuan nanti. 3 ya. 3 itu angka apa aja? Angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, 0 nggak memenuhi ya. Nah, sekarang di kotak kedua, kalau di kotak pertama saya meletakkan angka 2 seperti ini, berarti nanti di kotak kedua boleh dia muncul lagi. Berarti di sini 0, 1, 2, 3. Loh Bu, kok angka 2 boleh muncul lagi? Karena boleh angka sama. Kalau angka sama, angkanya sudah keluar, boleh muncul lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Kalau di sini kamu letakkan angka 0, nah angka 0 boleh keluar lagi. 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4. Sini juga ada 4. Nah, berarti banyaknya di sini. Tinggal dikalikan 3, kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4. Nah, nanti kalian hitung sendiri. Jadi saya ulangi, kalau angkanya itu tanpa pengulangan atau angka berbeda ya, itu tidak boleh kita gunakan lagi setelah angkanya keluar. Jadi kalau angka 1 di sini boleh keluar, maaf, angka 1 sudah keluar, tidak boleh kita pakai lagi. Jadi yang hanya tersisa saja 0, 2, 3 yang kita pakai ini. Kalau angka boleh sama atau angka boleh berulang, angka 2 sudah muncul di sini, angka 2 lagi boleh muncul. Begitu.